Tuti Hartati, korban eksekusi di Desa Setiamekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harus kehilangan rumah yang dijadikan tempat usaha bengkel mobil. Dirinya tidak menyangka rumah yang ditempatinya itu menjadi salah satu objek yang dieksekusi jurusita Pengadilan Negeri Cikarang. Bukti kepemilikan sertifikat yang sah dihiraukan oleh pengadilan. Rumah Tuti dan suaminya itu dieksekusi dengan alat berat hingga rata dengan tanah. Tuti menyatakan proses eksekusi tidak disertai rasa kemanusiaan. Selama ini ia memiliki sertifikat hak milik yang sah secara hukum. Bahkan BPN menyatakan sertifikat yang dimiliki masih sah. Dengan perasaan malu dan terpaksa, mau tak mau akhirnya Tuti dan keluarganya pun terpaksa tinggal menumpang dan berbagi ruangan dengan orang tuanya yang saat ini dalam kondisi sakit. Berapa orang ya, cuman ada adik ipar nih di sini gitu kan yang ngurusin. Jadi kita ikut numpang juga di sini gitu kan. Jadi kumpul barengan kan. Kita kadang nggak enak juga gitu kan ngumpul-ngumpul gini kan. Belum ini kan mau apa-apa kan ibu sakit juga gitu. Itu aja Mas. Tuti berharap bangunan yang telah dirobohkan miliknya itu dibangun kembali karena sertifikat yang dimilikinya itu masih berlaku di BPN. Bahkan ketika Menteri ATR BPN Nusron Wahid terjun langsung ke lokasi, objek lahan yang dieksekusi pihak Pengadilan Negeri Cikarang menyalahi prosedur dan salah objek penggusuran di luar lahan yang bersengketa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ya, saya akan langsung ke Pak Rahmat dari Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Pak Rahmat, kalau Anda melihat tadi sudah ada rangkaian cerita begitu ya, dan juga poin-poin yang kemudian mungkin dipelajari oleh Komisi 2. Anda mendukanya sebenarnya permasalahan dan juga solusi yang saat ini paling dibutuhkan dan mungkin juga akan dilakukan oleh pihak Komisi 2 seperti apa, Pak Rahmat? Ya, jadi yang pertama perlu kita sampaikan dari Komisi 2 bahwa kita akan terus mendukung program Astacitanya Pak Prabowo Subianto, terutama yang poin 8, bagaimana penegakan keadilan, kepastian hukum, kemudian dan lain-lain ya. Oleh karena itu Komisi 2 ini mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, yang langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui semua akar permasalahan yang ada. Nah, kemudian poin yang kedua, kita ingin menyampaikan bahwa setiap elemen negara harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambilnya. Sekarang pengadilan sudah terlanjur melakukan eksekusi terhadap beberapa rumah yang berada di lokasi Setiamekar itu. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya ada cacat prosedural yang dilakukan oleh pengadilan dalam hal eksekusi ini tentu harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Kemudian di sisi lain BPN juga kan telah menerbitkan beberapa sertifikat yang diduga itu kan di atas miliknya Bu Mimi Jamilah. Nah, ternyata pengadilan kan memenangkan Bu Mimi Jamilah. Tentu BPN juga harus mempertanggungjawabkan hal ini. Harus mempertanggungjawabkan bahwa sertifikat yang diterbitkan terhadap beberapa pemegang yang sekarang jadi korban digusur itu harus dibuktikan oleh BPN bahwa yang berhak atas kepemilikan lahan ini adalah orang-orang yang sekarang sedang tergusur. Saya akan beralih kepada Dadan. Pak Dadan, ini apa kemudian yang harus pertama kali dilakukan oleh Ombudsman berkaitan dengan permasalahan ini semua? Ya, kalau kami sih Ombudsman, pertama memang masyarakat ya ada beberapa yang sedang mengadu ke Ombudsman ya, kita verifikasi material formilnya. Tapi ternyata banyak warga masyarakat lain yang juga terdampak ya, di luar yang mengadu ke Ombudsman juga kami tentu akan kami minta ya informasinya. Kami Ombudsman mungkin akan melakukan inisiatif ya atas kasus ini ya,
di antara aduan yang masuk ini menjadi satu pintu masuk, tapi kita akan coba masuk ke beberapa yang lain ya, karena ya ujungnya dari sertifikat-sertifikat yang eksis sekarang gitu ya. Yang eksis sekarang di masyarakat ini adalah identitas hukum yang ada ya, identitas legal yang ada yang memang kalau mau dieksekusi ya syaratnya ini dihilangkan dulu gitu, dan ini tidak dilakukan gitu. Dan ternyata memang ada proses-proses yang panjang gitu. Bayangkan 99 sudah eksis ya, sudah inkrah harusnya gitu, pihak pemenang katakanlah datang ke BPN untuk memohon pemblokiran ya, supaya tidak terjadi peralihan dan sebagainya ke yang lain. Nah ini enggak gitu, enggak dilakukan gitu ya, sampai ujung. Jadi ibaratkan ini ada orang sudah menggali lubang gitu ya, udah dibuatkan lubang, kemudian tidak dikasih pagar gitu. Jadi orang dibiarkan terprosok masuk ke sana semua gitu kan, terus belakangan dilibas gitu kan. Nah ini yang tentu semua harus dihormati hak-hak hukumnya ya. Oke, kita menghormati putusan pengadilan, prosedur eksekusinya seperti apa itu yang harus dilalui dengan cara menghormati hak-hak hukum orang lain juga gitu ya. Kalau ternyata di situ ada identitas lain ya, berupa identitas legal yang lain ya, itu harus dilakukan. Nah, sekarang kan tadi ATR BPN ya harus dilibatkan. Jadi orang yang tahu identitas ini punya siapa kan koordinatnya yang tahu ATR, seberapa luas segala macam itu kan harus diukur. Nah, ini yang perlu dilakukan. Apakah benar jangan sampai salah eksekusi ke yang lain dan sebagainya. Itu yang perlu dilihat ya. Dilihat, oke. Baik Pak Dadan. Pak Yaldi, setelah ini warga selain kemudian ini menata kembali ya tentunya apa yang kemudian ini akan dilakukan, langkah apa secara hukum yang mungkin secara tegas akan dilakukan oleh warga sekitar, khususnya mungkin untuk Pak Yaldi? Gini Mbak, karena kita itu ya rakyat biasa ya, langkah hukumnya paling kami cuma meminta kebijakan daripada orang-orang yang mengerti gitu kan. Saya sendiri ahlinya di perbengkelan gitu kan, mobil rusak, mungkin saya benarin sampai hidup udah bisa gitu, tapi karena saya bukan orang hukum, saya nggak mengerti langkah apa yang saya lakukan gitu kan. Sementara saya itu tertindas gitu kan. Nah, makanya saya berminta kepada pihak-pihak yang mengerti hukum, jalur apa yang akan kami tempuh. Jadi bantu kami gitu kan sebagai warga yang awam di sini ya Bu ya. Kita nggak mengerti apa yang harus kita lakukan itu gitu. Mau bayar harapannya Ibu Asmawati seperti apa? Ya kedepannya itu harapannya ya minta dikembalikan lagi rumah kami. Karena udah saya kasih tahu bahwa surat yang datang dari Pengadilan Negeri Cikarang, nomor sertifikat saya setelah saya baca nggak termasuk. Itu. Saya udah berkali-kali ngomong. Kok saya ikut dieksekusi? Baca dulu. Mungkin boleh ditunjukkan ke kamera Bu Asmawati untuk surat dan juga sertifikatnya ini ya, diarahkan ke kamera. Ini yang dari BPN. Silakan ditunjukkan Bu. Oh iya. Nah, ya ini sudah menunjukkan ya. Iya, tidak ada dalam blokir. Oh ini sertifikat ini Ibu ya. Sertifikat beserta juga dengan surat keterangan pendaftaran tanah ya Bu ya. Iya. Ini yang sudah ini sertifikatnya ini. Dari BPN begitu ya, sudah legal artinya. Iya. Apa yang kemudian akan dilakukan Bu setelah ini bersama dengan warga lainnya? Karena memang kalau dilihat saat ini sertifikat sebenarnya sudah di tangan begitu ya, tetapi lagi-lagi di sini warga yang kemudian ini menjadi korban. Silakan Bu Asmawati. Ya mungkin harapannya seperti tadi aja Bu. Ya kita namanya awam ya, rakyat biasa ya yang tertindas. Jadi kami minta pertolongan gitu. Kami juga mungkin bisa membayar gitu ya, seperti pengacara gitu kan. Kami nggak punya duit. Tapi kan duit kami itu setelah kami dieksekusi penghasilan kami anjlok gitu kan. Sedangkan untuk membayar pengacara kan butuh duit, butuh biaya, ya kan? Ya nggak sedikit juga saya pikir. Dukungan itu yang kemudian dibutuhkan ya Pak? Iya, dibutuhkan untuk mereka juga sepertinya untuk melakukan gugatan-gugatan gitu kan. Pada siapapun itu kita nggak terserah gitu kan. Cuman untuk melakukan itu kita nggak ada kekuatan gitu. Itu masalahnya.
Baik. Ya. Pak Yaldi, terima kasih banyak dan juga Bu Sama-sama. Asmawati atas waktunya dan juga seluruh yang diceritakan. Pak Dadan, terima kasih dan juga yang sudah tersambung melalui Zoom. Pak Rahmat atas waktunya telah berbincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya solusi terbaik yang tentunya kita harapkan saat ini ya, Pak Yaldi dan juga Bu Asmawati. Sehat selalu semuanya, Bapak dan Ibu. Amin. Ya, dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Usai jeda.